ada sesuatu yang dalam kacamata kami nggak mungkin lah itu dilakukan. Kan itu kan, dengan karakter beliau yang kita tahu. Jam 5.30 diketahui, tapi kami itu baru tahu sekitar 14.30 dan itu pun tidak dari aparat, dari jaringan teman-teman dosen. Ketika kami cari datang ke TKP dinyatakan kita cek ke Polsek, ternyata yang bersangkutan korban itu sudah di kamar jenazah. Ini ada rentang waktu. Ada, kalau kita melihatnya ada kejanggalan-kejanggalan. Kok ini sampai ditunggu sampai 6 jam ya? Baru kemudian Inavis datang, ada apa ini? Apa betul dia ke situ atau bahkan sebelumnya sudah ada di situ? Ini yang kemudian menjadi bagian-bagian pertanyaan. Bagaimana kemudian dengan alat-alat bukti yang lain, misalnya HP dan sebagainya, betul-betul terpukul kemudian kehilangan. Di satu sisi kami juga kaget tentang informasi-informasi yang berkembang itu. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya, reporter Tribun Jateng, Iwan Arifianto. Kita saat ini dengan Pak Edi Pranoto, Jubir Tim Advokasi Untak Semarang. Kita dalam seksi ini ya, saksi kata, yakni sebuah konten rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Oke, di samping saya ada Pak Edi. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat Mas Iwan. Cerah sekali ini kayaknya Pak. Ya, memang harus menihatkan itu Mas. Siap. Bahwa kita harus selalu cerah dan bahagialah. Kurang sehat berarti. Siap. Oke, itu ya perkenalan singkat Pak Edi ini Tatiti yang sudah saya singgung di awal. Dia adalah juru bicara dari tim advokasi Untak Semarang yang saat ini sedang istilahnya mendampingi ya atau sedang mengadvokasi kasus salah satu dosen Untak Semarang, yakni biasa dikenal sebagai dosen Levi seperti itu. Nah, dosen Levi ini sebelumnya ditemukan meninggal dunia di sebuah kos hotel di daerah Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin tanggal 17 November 2025. Nah, dosen Levi ini meninggal bersama seorang polisi berpangkat AKBP Basuki, lebih lengkapnya seperti itu. Dia adalah mantan Kepala Subdirektorat Dalmas Ditsamapta Polda Jateng. Nah, kita saat ini berkunjung ke kampus Untak untuk mengetahui sebenarnya seberapa jauh sih tim advokasi ini dalam melakukan pendampingan terhadap dosen Levi, keluarganya seperti itu. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya sosok dosen Levi di mata para dosen seperti itu. Sosok dosen Levi di mata para dosen itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan semasa hidupnya. Siap, matur nuwun Mas Iwan. Jadi perlu kami sampaikan, tim advokasi memang dibentuk oleh lembaga Untak untuk mengawal proses ini menjadi terang benderang. Apapun ini pukulan bagi lembaga kami. Ada teman kami yang kemudian ditemukan dalam posisi meninggal di kostelnya. Ya, Dr. Levi bagi kami adalah sosok dosen yang dalam aktivitas tridharmanya itu termasuk bagus. Dr. Levi ini melalui proses rekrutmen Mas untuk menjadi dosen. Di tahun 2022 beliau kemudian diangkat menjadi dosen. Ketika menjadi dosen itu posisi alamatnya Purwokerto. Data yang dimasukkan ke kami itu di Purwokerto. Jadi dari Purwokerto kemudian kita terima dengan proses-proses seleksi itu. Ya, kami dari lembaga kan perlu melihat aktivitas tridharma itu sebagai indikator apakah almarhumah atau Dr. Levi ini betul-betul menjadi tenaga pendidik yang profesional atau tidak. Di aktivitas tridharma sesuai dengan jabatan fungsional yang dimiliki, lektor itu dia sudah punya kemandirian untuk mengajar, memberikan nilai di S1 bahkan di S2. Itu prinsip, termasuk menguji dan sebagainya. Aktivitas tridharmanya bagus, karena itu bisa dibuktikan nanti di skor Sintanya. Dalam masa 3 tahun di Sinta itu sudah di atas 130. Itu yang capaian yang luar biasa. Kalau overall-nya itu ya mungkin sekitar 160 sekitaran. Saya yang 34 tahun Mas, Sinta skor saya itu 3 tahun itu hanya 350 sekian, overall-nya itu
sekitar 600 sekian, 34 tahun mengabdi, ini 3 tahun menjalankan profesi dosen dengan Sinta skor itu. Itu menandakan bahwa aktivitas tridharmanya yang terekam di Sinta itu luar biasa. Inilah yang kemudian kami merasa terpukul, merasa kehilangan sosok ini. Dan memang lembaga tidak bisa, kemudian karena ini sudah melakukan proses tridharma dan sebagainya, tentu kami juga melakukan proses-proses pembinaan tentang rohani, macam-macam kepegawaian. Sampai dengan peristiwa memang tidak ada aduan atau laporan terkait dengan perilaku. Saya cek di Dewan Kode Etik Dosen yang ketua dewannya itu adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prof. Riniwardi itu, memang nggak ada pengaduan itu. Sehingga kami kaget ketika muncul berita-berita yang luar biasa itu, Mas Iwan. Jadi ini satu lagi bagi kami ada satu pukulan yang luar biasa. Biar tahu konteks dulu Pak, berarti kan dosen Levi ini kan berprestasi. Kalau skor Sinta itu mungkin pemirsa Tribunus belum tahu itu apa sih Pak? Skor Sinta itu adalah indeks, ya paling gampang gini, indeks kegiatan tridharma yang dipantau oleh Dikti, yang itu secara otomatis akan diambilkan misalnya artikel itu dari Google Scholar. Dari berbagai pengindeks, nanti otomatis akan masuk di sana. Kegiatan bikin buku, penelitian, pengabdian, pendidikan pengajar menjadi pembimbing dan sebagainya, nanti laporan ini akan terkoneksi ke Sinta. Jadi Sinta itu akun yang dimiliki oleh Dikti untuk melihat kinerja dosen. Berarti nggak semua sembarangan orang bisa mencapai skor dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun bisa yaitu 130. Saya contohkan saya yang 34 tahun itu aja baru 357, overallnya itu 600 sekian. Banyak teman-teman kami yang lebih senior, di bawah dia jauh, Mas. Ini kan menunjukkan aktivitas yang kemudian terekam oleh Dikti. Dan kami baru tahu misalnya beliau itu dosen swasta di Untak. Di ulang tahun hari lahirnya Pancasila menjadi narasumber, Mas, di salah satu perguruan tinggi top di Indonesia, di UI, Mas. Ini kan tidak semua orang bisa masuk di sana. Dia bisa mengajar di Undip, salah satu fakultas mata kuliah kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Dia pernah ngisi juga kegiatan di Dikjurnya Polri. Pernah ngisi di Polri, Mabes Polri. Dia habis politik. Itu kan nggak semua orang bisa, Mas. Kami ini ya ketoknya baru terekam ya itu. Nggak ada lah kami yang kemudian punya jangkauan sampai ke sana itu. Ya kami paham betul kan itu kan, paham betul. Artinya kan ini sosok yang memang punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga prediksi kami itu mungkin nggak sampai 10-15 tahun akan guru besar tercapai. Kalau sekarang 35 tahun, estimasi kami 45. Ya nanti usia 45, itu bisa sampai guru besar. Udah megang guru besar. Karena dengan aktivitas yang 3 tahun aja sudah sekian gitu kan, pasti bisa. Itu makanya betul-betul terpukul. Kemudian kehilangan. Di satu sisi kami juga kaget tentang informasi yang berkembang itu. Gitu, Mas. Nah, tadi ini Pak ya, sempat kaget juga dengan informasi yang berkembang, yang beredar entah di media mainstream maupun di media sosial. Nah, itu kamu memandangnya seperti apa, Pak? Justru itu kemudian, maka ini ternyata ada sesuatu yang bagi kami, sesuatu yang dalam kacamata kami nggak mungkin lah itu dilakukan. Kan itu kan, dengan karakter beliau yang kita tahu. Wong kalau almarhumah itu ketemu kami yang senior-senior itu, Mas. Cium tangan, Mas. Cium tangan kemudian ditempelkan di pipi atau di kening. Itu kan menunjukkan betapa beliau itu menghormati dan itu dan sebagainya. Ya mohon maaf misalnya beliau kampus pakai hijab, Mas. Berhijab ya di kampus. Ya saya sekali lagi dari kasat mata itu kan kami bisa melihat itu. Jadi kami kaget betul terhadap persoalan-persoalan yang kemudian muncul sangat luar biasa. Apalagi misalnya kagetnya ketika ditemukan dalam kondisi yang demikian. Maka disitulah tim ini kemudian dibentuk untuk membuat terang apa yang kemudian menjadi penyebab ini. Sekali lagi kami sampaikan, kampus memang tidak bisa memasuki ranah-ranah pribadi karyawannya. Ketika memang ada pengaduan, baru kita memproses kode etik. Tapi proses pembinaan, kerohanian, kepegawaian itu pasti kita lakukan dalam. Kalau di fakultas ada raker, rapat kerja itu kita pasti ngundang nanti
motivator macam-macam. Kalau di kita di lingkungan yayasan yaitu setiap semester ada pembinaan dan sebagainya, tidak kurang-kurang. Maka kami betul-betul tidak ada informasi tentang yang sekarang muncul itu gitu loh. Masih kalau kamu apa Pak yang paling bikin sampai istilahnya sampai ini ya mungkin ada istilah tidak terima atau sangat menyayangkan pemberitaan itu yang apa sih Pak? Jadi kalau kami gini, jadi kampus itu melihatnya ini ada satu peristiwa, ada orang meninggal. Yang pertama kemudian kenapa kami dibentuk tim advokasi, jam 5.30 diketahui, tapi kami itu baru tahu sekitar 14.30 dan itu pun tidak dari aparat, dari jaringan teman-teman dosen. Ketika kami cari datang ke TKP dinyatakan kita cek ke Polsek, ternyata yang bersangkutan korban itu sudah di kamar jenazah. Satu kaget itu. Ini ada rentang waktu. Ada kalau kita melihatnya ada kejanggalan-kejanggalan. Yang kejanggalan-kejanggalan itulah kemudian lembaga merasa perlu ini. Merasa perlu apa menjadi penyebab ini kok sampai sedemikian lama, kemudian Inavis baru jam 12, jam 1 datang ke sana, dan sebagainya, itu loh Mas Iwan. Jadi prosesnya dari kejanggalan-kejanggalan itu. Kalau kemudian bagaimana yang terjadi kemudian di pemberitaan media mainstream dan sebagainya, justru itu membuat kami kaget. Justru itu yang membuat kami kaget, yang kemudian, cuman sekali lagi, dari sisi lembaga kami sudah melakukan upaya-upaya preventif, kemudian sampai kemudian peristiwa tidak ada laporan pengaduan ke Dewan Kode Etik. Soal kode etik itu ya. Ya, sehingga kami memang kami sekali lagi perlu kami sampaikan, kami memang tidak bisa lembaga ini masuk ke ranah pribadi. Dan di mana-mana kalau kode etik itu pasti harus ada pengaduan. Betul. Kan gitu kan. Dan gitu. Dan itu memang kami nggak ada. Saya tanyakan klarifikasi betul pada Prof ini, nggak ada, maka clear dalam posisi itu. Dan ini juga ya pemirsa Tribunnews, ternyata kondisinya itu sebaliknya, bahwa dosen Levi itu ternyata sangat berprestasi di kampus dosen Untak Pak ya. Nah ini Pak Edi, apa sih Pak yang mungkin hal-hal yang membuat dosen di Untak ini merasa sangat kehilangan sosok dosen Levi ini apa? Mungkin dari kebiasaan apa, terus kegiatan apa gitu? Ya tadi, ya orangnya familiar, jadi dia dosen walaupun dosen muda tapi kemudian bisa berkomunikasi dengan semua lini, baik dengan dosen, tendik dan sebagainya, itu kan. Itu artinya kan tidak semua kalau dosen muda kemudian dengan orang tua mungkin hanya sekedar lewat dan sebagainya, itu kan menandakan itu satu. Ya satu sisi sosok Levi almarhumah yang tadi kami sampaikan, dia punya progres yang bagus dalam proses pelaksanaan dijarnya gitu ya. Di tridharmanya yang kemudian ini dia akan punya potensi untuk secepatnya dalam waktu 10-15 tahun menjadi guru besar. Dan bagi sebuah perguruan tinggi ketika bisa menelurkan guru besar dari kami, dari kita sendiri pasti itu kebanggaan. Rata-rata kami jadi guru besar itu ya sudah di atas 50 tahun gitu kan, di atas rata-rata yang guru besar di Untak itu di atas 50 tahun lah, di atas 50, bahkan ada yang hampir kemudian di atas 60 juga ada. Kayak saya itu ya punya potensi gitu kan. Ya, sama gitu, ini Mas. Ya, tadi benar yang dikatakan sama Pak Edi ya, bahwa dosen itu diterima di semua pihak ya, salah satunya mahasiswa dan alumni. Nah ini kan sebenarnya kampus kan juga didesak oleh ini Pak alumni sama mahasiswa ya. Menanggapi desakan-desakan mahasiswa ini seperti apa? Yaitu satu proses bahwa membuktikan Dr. Levi ini memang diterima di semua lini. Kalau mahasiswa karena dia ngajarkan baru, ya alumni mungkin baru alumni 1-2 semester ini ya. Dia dibuktikan setiap selesai ngajar itu nanti dia akan foto, anak-anak minta foto bersama, itu kan minta foto bersama. Ya alumni pasti karena bentuk kepedulian pada keluarganya mengalami musibah begitu, maka alumni juga mendesak, mahasiswa juga mendesak agar kemudian proses penanganan ini bisa terang benderang kan gitu kan, bisa diungkap betul sampai pada titik tertentu. Termasuk tim advokasi kan ditugaskan untuk itu Mas Iwan, ditugaskan untuk itu. Bahkan tadi ada informasi dari salah satu penyelidik di Dirkrim bahwa besok jam 10 kami diminta untuk ke Dirkrim Jatantras, ya belum tahu tadi katanya Pak salah satu tim advokasi mengabarkan bahwa besok kita ditunggu termasuk Mas Zainal Petir juga. Karena memang keluarga korban ini kan memberikan kuasa pada kami, jadi kami itu tim advokasi selain
tim yang dibentuk oleh lembaga, kami juga menerima kuasa dari kakak. Lah, kakak korban ini juga memberikan kuasa kepada Mas Zainal Petir. Jadi dua, tapi nggak apa-apa. Makin banyak yang terlibat dalam proses ini, makin bagus. Maka saya, ya alhamdulillah, Tribun menjadi atensi, teman-teman media atensi itu artinya agar kemudian polisi juga tidak main-main. Dan kita sudah sepakat itu dengan Pak Kabid Humas hari Senin kemarin, bahwa kita nuntut betul agar ini ditangani dengan betul-betul menghasilkan satu proses yang terang benderang. Oke, ini Pak Edi, sama tadi informasi yang kami terimakan juga ini ya, informasinya dosen Levi itu kan kematiannya memang tidak bisa dilepaskan dari sosok AKBP Basuki. Dari Polda Jateng juga sudah istilahnya mengkonfirmasi bahwa AKBP Basuki ini satu atap atau satu tempat tinggal atau satu ruangan dengan AKBP Basuki bersama dosen Levi sebelum dosen Levi ditemukan meninggal dunia. Nah, dari kampus ini informasinya AKBP Basuki ini sudah beberapa kali ke kampus Pak bersama dosen Levi untuk menjemput dan lain sebagainya. Itu benar atau gimana Pak? Saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan karena sekali lagi tim advokasi kan tim yang dibentuk oleh lembaga. Secara prosedur lembaga itu tadi yang saya matur, kami kan tidak bisa mengawasi perilaku. Apa yang terjadi setiap saat kan nggak bisa. Ya mungkin ada informasi-informasi itu, tapi kami tidak bisa mendeklar itu sebuah kebenaran. Tapi kalau kemudian sekarang muncul itu, ya itulah yang kemudian kami sangat sayang betul, sangat kemudian prihatin kok kemudian justru ini menjadi nilai publikasi yang berbalik dengan posisi beliau ketika dia dengan aktivitas tridharmanya di Untak ini gitu loh Mas. Jadi di luar ya ini menjadi tamparan bagi kami gitu kan. Jadi persoalan perkara kesini ya lembaga tentu tidak bisa. Wong kita masuk sini kan bebas. Tidak ada pemeriksaan KTP dan sebagainya yang terekam di security kan mboten-mboten sehingga kan kami nggak bisa juga memberikan data oh ya pernah ke sini dan sebagainya gitu Mas Iwan. Oke, itu ya pemirsa Tribuners memang tadi itu ya tim advokasi istilahnya menegaskan itu kehidupan pribadi dan itu bukan ranah kampus seperti itu. Nah kita pengen masuk ke pidananya nih Pak. Mungkin dari tim advokasi kemarin Senin Pak ya. Kemarin Senin tanggal 24 November 2025 sudah menemui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Kombes Pol Artanto ya. Mereka melakukan diskusi di lobi Polda Jateng Pak ya. Nah apa sih Pak update ya mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Tribuners bagaimana update tim advokasi dalam menangani kasus ini terutama yang tadi itu singgung juga soal undangan besok ke Krimo. Jadi memang setelah kami itu kan bersepakat bentuk tim itu kan setelah proses perawatan jenazah ini selesai sampai di Senin malam itu yang kami take over betul fakultas yang mengambil alih termasuk segala hal yang timbul dari situ. Rebo itu ya mungkin capek, kita fokus di akreditasi. Kemis, Rebo tapi kita sudah mulai diskusi. Kemis itu ketemu rapat teman-teman, bahkan di bagian dari tim Profam ada yang ke sini. Katanya ini mencari atau menemui. Dari Profam mengatakan kami mencari informasi. Kalau menemui kan berarti sudah menunjuk orang. Siapa yang mau tapi mencari. Jadi Kemis itu kita rapat-rapat, akhirnya kita rilis hari Jumat itu. Memang kemudian karena Sabtu kan libur, jadi kami nggak akan bisa. Senin kita ke Kadif Humas Polda, minta izin ke Polda dan diterima Pak Kadif kan gitu kan, Kadif Humas, Kabid Humas Polda Pak Artanto. Di situ memang kita sampaikan Mas, kita saling diskusi memang yang seperti yang kami matur, diskusi tentang ini loh, ada kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan jam 5.30 diketahui katanya, Inafis jam 12, jam 14.30 baru kita tahu gitu kan. Ini ada apa? Orang manusia, nun sewu, naluri seseorang ketika mengetahui ada satu peristiwa, pasti ingin segera bagaimana tindak lanjutnya. Kok ini sampai ditunggu sampai 6 jam ya? Baru kemudian Inafis datang, ada apa ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, mosok kira-kira kalau ya pertanyaan ini jam 5.30, apa betul dia ke situ atau bahkan sebelumnya sudah ada di situ? Ini yang kemudian menjadi bagian-bagian pertanyaan. Bagaimana kemudian dengan alat-alat bukti yang lain, misalnya HP dan sebagainya. Nah, itu proses yang sedang kita coba bangun komunikasi dengan penyelidik. Bahkan sampai tadi Mas Iwan, kita dapat informasi.
yang sudah diperiksa lapor ya, itu HP-nya AKBPB. Sedangkan HP almarhumah dan laptop almarhumah itu belum bisa dibuka. Karena sulit. Karena HP-nya mahal. HP-nya, handphonenya itu mahal. Coba nanti saya, karena tadi kami update dulu setelah panjenengan ngabari itu. Itu ya, itu saya tanya, coba cari update ke Krimsus gitu kan. HP-nya itu belum bisa dibuka sampai tadi itu karena mereknya iPhone 15 Pro. Ini harus menjadi kewenangan Mabes gitu loh. Jadi Mabes ini. Jadi di sini nggak punya kemampuan, dan ini kemarin disampaikan ke Pak Artanto menyampaikan itu persoalan. Jadi yang baru bisa dibuka itu HP-nya AKBPB. Lah ini dari penyidik tadi, dari penyidik itu jam 9 sekian lah. Kan ada olah TKP kedua nih. Betul. Ya, ketika olah TKP pertamaan Inavis itu kan sebenarnya sudah diambil semua nih. Ternyata kan belum. Olah TKP kedua kan kemudian ada obat, spray baru diambil. Ini data yang kemudian diambil. Kemudian pakaian dan sebagainya. Nah ini kan bagian-bagian yang ya kami berharap ini dibuka secara terang nanti dalam proses buka itu. Jadi tahu betul apa atau misalnya maaf. Akhirnya kami harus, karena kami mewakili korban, keluarga korban juga. Karena kita tidak dapat informasi tentang misalnya kebiasaan almarhumah. Ketika tidur, maaf, itu berpakaian tidak sih? Kebiasaan ya. Nah ini kan kita juga bingung juga dengan perilaku beliau sehari-hari, almarhumah sehari-hari. Kemudian diketemukan dalam kondisi begitu, gitu kan? Dengan rentang waktu yang sekian dari ini ada apa? Dalam posisi tidak memakai pakaian, kemudian tanpa selai apapun, di lantai, terlentang, dan itu ini pasti ada sesuatu, ada keluar darah. Foto yang pertama muncul kan keluar darah di hidung, di selangkangan ada. Nah ini yang kemudian kemarin kita coba saling tapi bagaimana prosesnya tentu ada bagian-bagian yang belum kita sampaikan. Tapi persoalan-persoalan ini muncul di antara kita diskusi, dan ini bagian yang nanti akan menjadi penegasan kita, karena juga untuk mengklirkan juga apakah ini karena faktor obat, minum obat yang sedemikian rupa sehingga suhu badannya panas, sehingga dia tanpa sadar melepas semuanya, atau karena ada faktor-faktor lain. Kan itu Mas Iwan. Ini orang hukum kan, apalagi saya advokat juga Mas, kan gitu kan. Jadi insting itu, apalagi mantan pengawas kan juga harus begitu, harus berpikiran terbalik kan gitu kan. Ya kan gitu. Inilah yang kemudian ditugaskan kami untuk membuat terang benderang, agar semuanya ya bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian kita, oh ya memang peristiwanya. Tapi kalau tidak kan tetap kami akan tetap secara profesional minta polisi untuk melakukan itu. Ada 2 poin menarik Pak Edi, soal gadget korban, dan satu lagi soal tadi itu ya, ada foto ini ya, bercak darah, meskipun itu ini Pak ya, foto itu kan belakangan juga infonya juga dihapus ya, gitu. Nah itu gimana Pak? Ya justru itulah yang kemudian kemarin kami ke Polda, ketemu Kabitumas, ya rangkaian-rangkaian ini yang kemudian kita minta untuk ada penjelasan tentu menggunakan data saintifik, crime investigation ya, kemudian menggunakan hasil katakanlah autopsi kan juga tidak bisa berdiri hanya satu bidang saja. Mungkin kita juga minta secara komprehensif dengan yang lain-lain yang dari segi patologi macam-macam kan itu. Bahkan kalau mungkin apakah ada misalnya kalau terjadi satu pertengkaran misalnya kan gitu ya, maka kemudian detak jantung bekerja keras. Nah ini yang kemudian kita minta penjelasan. Maka ketika muncul ditemukan obat dan sebagainya, obatnya dari mana dan sebagainya, kan kita harus clear, polisi harus clear itu. Tidak bisa hanya ditemukan obat dan sebagainya, dan itu akan kita kawal terus proses itu. Dan nanti tim juga akan menanyakan hal itu ya, maksudnya teman-teman itu ya. Selain ya saya nggak tahu besok itu apakah sudah dalam proses gelar perkara, gitu kan, atau dalam proses pelengkapan dokumen, menambah informasi tentang dengan penyelidikan. Kalau penyelidikan, kalau memang kami punya kapasitas untuk menyampaikan informasi yang sepaham kami ketahui, ya tentu akan kami sampaikan, kan gitu kan. Tapi kalau digelar perkara itulah yang kemudian kita minta
Ya Kompolnas dan sebagainya, teman-teman media dan sebagainya di proses itu biar kita tahu persis itu loh. Apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Tapi yang jelas yang kemudian muncul kan bahwa ini ada kemungkinan potensi besar ada delik pidana yang bisa diancamkan pada AKPP 359 kalau tidak salah kan gitu. Soal kelalaian itu ya. Kelalaian menyebabkan meninggalnya seseorang itu. Karena dari tapi apakah hanya itu, apakah ada pasal lain yang lebih berat kan gitu kan? Betul. Justru menjadi kan itu yang kita tuntut betul ini biar terang benderang nih. Jadi masyarakat juga paham betul, kita paham betul, lembaga paham betul, kan gitu Mas. Itu. Siap Pak Edi. Nah soal ini Pak Edi, hasil otopsi ini kan informasi yang tersebar di publik adalah ada aktivitas berlebihan dan jantung korban mengalami pecah. Nah itu kalau tim advokasi infonya seperti apa Pak? Justru itu. Ini kan informasi, tapi kan kita memang belum dapat resmi. Jadi belum dapat. Maka justru kita nunggu proses hasil autopsi ini kemudian di-clear. Kami memang ya hanya mendengar dari itu. Jadi ada aktivitas yang berlebihan. Kita analisis toh Mas. Aktivitas yang berlebihan itu apa? Fisik atau non fisik. Bisa saja misalnya diskusi, perdebatan dan sebagainya terjadi toh. Fisik ya jotos-jotosan gitu misalnya. Kan gitu. Atau yang lainnya. Nah, itulah bagian-bagian yang harus kami clearkan betul. Jadi ketika ini ada misalnya kesimpulan awal dari autopsi ada aktivitas yang berlebihan karena apa? Apa karena pacu karena obat? Karena obat apa? Atau memang ada tekanan-tekanan fisik? Ada ya akhirnya kan begini Mas. Kita laki-laki dan perempuan punya relasi ketika ada persoalan terjadi perdebatan kan itu kan bisa saja saling marah-marahan kemudian terjadi histeris dan sebagainya toh jantung bisa anu juga toh makanya kami juga kaget juga ketika kemarin dapat informasi gini. Tensinya 190 nih, kemudian gula darahnya 600 nih. Padahal kami ketemu dengan almarhumah itu kondisinya baik. Pas terakhir hari Jumat itu ya? Saya Jumat tidak, kalau saya pribadi, saya ketemu terakhir itu hari Selasa. Hari Selasa. Selasa, jadi tanggal berapa itu? 18 kalau nggak salah. 6 hari sebelum meninggal dunia. 6 hari sebelum meninggal. Saya ketemu memang, dan itu salim. Karena Rebu, Kamis, Jumat saya tidak kampus karena saya punya aktivitas. Sabtu saya kampus nggak ada. Itu ya salaman biasa, dia ke kantin juga pesan makan minuman, di kantin ya makan gitu kok Mas. Kan artinya 600 ya gula darah 600 itu kan sudah luar biasa Mas. Pak Kastubi itu teman saya, kalau mau makan dia nyuntik dulu Mas insulin Mas. Itu padahal di bawah 400 itu. Kalau mau makan itu pasti bawa alat sendiri itu. Lah sembayangkan yang 600 itu mesti perlu penanganan khusus. Nah, itu nggak kelihatan waktu Selasa itu. Lah ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kok muncul kesimpulan gula darah sekian, kemudian muncul tensi 190, 190 ya tergantung manusianya ya kalau gitu ya. Wong saya rata-rata 170, 100 swida. Ya kalau itu saya secara kasat mata kita tidak bisa. Tapi yang tadi gula darah 600 itu kalau menurut informasi teman-teman yang mengalami ya satu contoh teman kami itu nyontek Mas. Nyontek ya. Mau makan tuh pasti ngeklik dulu Mas. Artinya harus ada penanganan medis di rumah sakit dan seterusnya ya. Jadi memang yang sementara dikeluhkan almarhumah itu kan katanya ada ini asam lambung gitu. Dia ngeluh asam lambung. Keluhan yang kemudian ketika almarhumah itu pamit pada ketua bagiannya itu kan harus pulang duluan karena ada sakit, tidak enak asam lambung. Itu sih hanya itu. Hanya sakit asam lambung gitu ya? Itu yang kemudian di teman-teman cerita pada kami, kan itu kan sebagai tambahan informasi. Oke. Siap-siap Pak. Pak, ini kan Polda Jateng sudah ini ya melakukan berbagai langkah ya penyelidikan kasus ini sebelum melakukan gelar perkara. Seperti apa? Melakukan olah TKP di lokasi kejadian, kemudian memeriksa mobil dari AKBP Basuki, kemudian juga memeriksa beberapa alat bukti lainnya. Nah, kalau tim advokasi melihat kinerja Polda Jateng ini seperti apa Pak? Ya, karena saya berharap penyelesaian kasus ini tidak hanya kulit, tapi sampai kemudian ke akar-akarnya. Maka kemudian ketika kami ketemu Pak Kabid Humas itu memang kami saling bisa memahami. Kalau kemudian belum bisa disegerakan proses gelar perkara, buktinya sampai tadi itu tentang iPhone korban, laptop korban belum bisa dibuka, padahal itu kalau menurut saya penting. Ya siapa tahu kemudian diskusi di HP kemudian menimbulkan
Iya toh, tensi kan bisa saja Mas. Katakanlah kita saling anu di HP kan bisa saja toh, Mas Iwan tiba-tiba misalnya kan gitu ya, saya tiba-tiba dapat wah kan bisa saja. Itu yang harus dibuka laptop. Karena itu nanti akan menjadi ada apa? Ada rangkaian-rangkaian dari yang kemudian menyebabkan pasti beliau meninggal itu kenapa gitu kan. Pasti ada informasi-informasi yang perlu didapatkan dari termasuk laptopnya dan sebagainya. Termasuk kemudian yang ditemukan di TKP, misalnya spray dan sebagainya. Itu kan bagian maka kami percaya, kami masih dengan Pak Kabid, sekali lagi secara institusi pasti kepolisian akan menangani perkara ini dengan profesional dan itu yang kami tuntut. Jadi walaupun selalu kami tegaskan, kami percaya institusi kepolisian sebagai sebuah institusi. Kalaupun ada bagian dari institusi itu, ya tentu itu harus bisa dikesampingkan untuk profesionalitas itu. Kan gitu Mas Iwan. Oke Pak. Nah mungkin ini terakhir Pak Edi, mungkin apa sih Pak harapan dari tim advokasi terhadap kepolisian dalam menangani kasus ini? Oke Mas Iwan, jadi begini, sekali lagi bahwa tim ini dibentuk untuk membuat kasus ini terang benderang. Apa yang menjadi penyebab dan sebagainya terhadap meninggalnya keluarga kami. Dosen kami yang punya potensi yang luar biasa, dilihat dari rekam jejak tridharmanya. Ya kami tidak ingin polisi terlalu lama juga, tapi kami juga tidak ingin polisi terlalu gegabah dalam mengambil kesimpulan kasus ini yang kemudian mengambilkan faktor-faktor yang kemungkinan bisa terjadi. Maka kami paham, kami berharap polisi betul-betul bisa menyelesaikan ini dengan cepat, tapi secara komprehensif dari semua sisi bisa dilihat. Termasuk tadi yang kami sampaikan tentang HP, CCTV, laptop dan sebagainya itu sudah menjadi satu rangkaian. Jadi rangkaian termasuk peristiwa fakta-fakta yang kemudian ada di sana dan sebagainya. Sehingga kami berharap betul bagaimana kemudian kepolisian bisa menangani ini secara profesional. Jadi saya yakin itu, tapi di satu sisi disinilah fungsi yang kemudian kami laksanakan sebagai tim advokasi yang ditugaskan untuk itu, dan kami juga mohon untuk teman-teman media pers untuk bisa mengawal ini sehingga masyarakat akhirnya memahami, dapat penjelasan yang komprehensif tentang kasus ini sehingga tidak ada wasangka yang lain sebagainya. Kan juga kasihan juga polisi juga. Tapi yang kasihan kami juga Mas, lembaga kan gitu kan, informasi yang berkembang, tapi ya itulah kebebasan demokrasi, kebebasan pers Mas. Ya makanya saya terima kasih teman-teman media kemudian mengklarifikasi pada kami, menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke Tribun, ke Mas Iwan dan ini bisa menjadi bagian-bagian dari untuk menambah pengayaan para warga masyarakat ketika memahami kasus ini tidak hanya berdasarkan satu informasi yang belum tentu kebenarannya. Saya kira itulah Mas Iwan. Oke, siap Pak Edi. Sebelum ditutup mungkin ada tambahan lagi Pak atau yang mungkin belum disampaikan? Ya, satu, ya kami berharap masyarakat percaya pada institusi polisi, bahwa institusi kepolisian akan melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kami tetap mengawal proses ini, mempertegas posisi ini agar kemudian cepat terang benderang kasus. Kalau memang ada pelanggaran pidana tentu ya harus diproses sebagaimana mestinya. Kalau ada etik yaitu bagian dari itu. Tapi terlepas dari semua itu, bahwa kami sampaikan almarhumah adalah dosen yang memang mempunyai aktivitas tridharma yang luar biasa bagus, dosen yang profesional, dan tentu kami tegaskan lembaga memang tidak bisa masuk dalam ruang-ruang pribadi dosen karyawannya. Hanya upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga tentu sudah mencoba melakukan upaya-upaya preventif, pembinaan pegawaian, pembinaan kerohanian dan sebagainya, represif, ternyata sampai dengan posisi terakhir Dewan Kode Etik Dosen tidak ada pengaduan terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh Dr. Levi ini. Sehingga kami yakini sebagai bagian dari lembaga menyatakan ya Dr. Levi memang posisinya sebagai dosen yang punya aktivitas tridharma perguruan tinggi yang baik, kan gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke, pemirsa Tribuners, tadi sudah kita berbincang agak cukup lama dengan Pak Edi Pranoto, juru bicara tim advokasi Untak Semarang dalam kasus kematian dosen Levi ini. Nah, tadi benar yang disampaikan oleh Pak Edi ya, pihak Untak juga mendesak kepolisian agar bekerja secara profesional dan transparan dalam mengungkap kasus kematian dosen Levi yang memang tidak bisa dilepaskan dari sosok AKBP Basuki ini. Seperti itu dulu, dan sampai jumpa di program Saksi Kata selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.